Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sayyidil khataman nabiyyin wa rasulin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal 'azizul ghafur. Wa qala ayatan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat afiat, terlebih khusus nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kehadiran kita di dalam doa bidoa atau di malam ketujuh hari mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa kita. Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan min ahlil khair, dan yang dimana pada saat malam ketujuh, yaitu dari almarhum al-mahfurlah Kong Saudi bin Babatean yang malam ketujuh, kita doakan beliau semoga beliau dijadikannya makamnya radhah min riyadil jannah syafaati Rasulullah, dan mendapatkan syafaatul usmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada segenap para alimul ulama, para kiai di sini, mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Bil khusus ada Ustadz Kiai Muhammad Syarif. Kita doakan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, dan Allah selalu berikan manfaat di dalam ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustadz Kiai Ahmad Nahrawi, kita doakan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan juga begitu Allah berikan manfaat di dalam ilmunya. Ada Ustaz Haji Muhammad, kita doakan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, dan Allah berkahkan juga di dalam hidupnya. Ada Kiai Marhadi Hasan, Kiai Marhadi Hasan, kita doakan guru-guru kita semuanya yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa santun Al-Fakir kepada antum semua. Dan bil wasilah yang dimana Al-Fakir berdiri di atas ini di dalam tahadus bin ni'mah, yaitu keluarga atau putra dari sahibul musibah Kang Asep atau Bang Asep, kita doakan beliau sekeluarga, adiknya atau kakaknya mungkin atau sanak familinya selalu diberikan sehat afiat, selalu diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga khusus kepada akhina sahibul MC yang membawakan acara. Siapa namanya? Ustaz Yadi Herdiansah. Kita doakan beliau selalu sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, mungkin ada yang baru melihat saya, perkenalkan nama saya Said Fakhrul Azmatkan. Boleh lihat di Google, yang dimana saya bukan membicarakan masalah nasab, hanya untuk memperkenalkan biar tidak ada yang bertanya-tanya. Saya nyambungnya ke Said Abdul Malik. Said Abdul Malik ke atasnya ke Amil Faqih Muqaddam Sayyidina Alwi. Nah itu. Tetapi yang terpenting apa? Wasyahabil adab laisa bin nasab. Yang penting kita punya adab, dikedepanin depan orang tua kita, depan guru-guru kita, depan para alim ulama. Sesungguhnya itu yang paling utama, masih bil nasab. Bukan karena hal sebuah nasab. Orang punya nasab besar, kalau punya kesalahan besar tetap aja jatuh. Anak presiden biar kata mulia, kalau dia punya kesalahan, dia mencuri, pasti bakal dijatuhkan hukuman. Dan itu juga tahadus bin ni'mah, yang dimana kita pahami
pahami bahwa kematian juga adalah hak. Al-mautu alal haq, kematian adalah kepastian. Yang kita pahami, yang kita pernah dengar mungkin dari guru-guru kita, yang dimana Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya bahwa ini adalah ibrah untuk kita, peringatan untuk kita bahwa kita juga akan menyusul, yang dimana akan menghadapi kematian dari pas saat malam hari ini saudara kita meninggal dunia. Jangan kita berharap, jangan kita berbangga, saya mau masih sehat, saya mau masih kuat. Jangan bilang seperti itu. Ada yang udah umur 70, 80 tahun sampai gini hari masih ngopi, gak meninggal-ninggal. Tapi bukan berarti yang muda, saya masih umur 20 tahun masih kuat, masih mengangkat beras masih kuat, saya masih ngangkat beban masih kuat. Jangan salah, diri aja di pinggir tol, besok meninggal balik. Karena apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya yang ada di dunia ini pasti akan menghadapi yang namanya sakratul maut. Tadi udah disampaikan tuh dari perwakilan guru kita, yang dimana bahwa almarhum almarhumah yang pas saat malam 7 hari ini kita mendoakan beliau bahwa sesungguhnya beliau luar biasa ibadahnya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau redha akan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah-perintah yang dimana di dalam syariat Islam. Saya pernah baca di dalam kitab Sahihul Bukhari bahwa kitab Sahihul Bukhari yang dimana karangan Imam Bukhari, ada seorang badui, yang dimana seorang badui ini di dalam halaqah, di dalam majlis perkumpulan seperti ini, orang badui tersebut nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau tanya sama kamu. Ini orang, mohon maaf, yang namanya orang badui, kalau bahasa kitanya mah orang pedalaman, orang kampung. Ya kalau orang kampung ya mohon maaf bahasanya gitu ya. Orang badui bertanya, ya Rasul, ya Muhammad, saya mau tanya sama kamu. Silahkan, fadhil, kata Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nggak nanggung-nanggung. Ada jamaah nanya sama guru kita, saat saya mau nanya, kira-kira kapan hari kiamat? Kira-kira kiai kita bisa jawab pada enggak? Wan Haji Muhammad ditanya, Wan Haji, besok kira-kira kiamat apa enggak? Hari apa? Tapi di dalam riwayat bahwa dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda hari kiamat itu terjadi bisa diantaranya, yaitu salah satunya di hari Jumat, karena hari Jumat ialah salah satunya dari hari Kamis sampai Jumat ialah sampai itu semua yaitu Sayyidul Ayam, atau mungkin Kamis, wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad juga nggak bisa jawab, wahai hadirin. Orang Badui itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Nabi Muhammad langsung bertanya balik sama orang Badui, wahai fulan, wahai saudaraku, kalau memang besok terjadi hari kiamat, kira-kira apa yang kamu bakal bawa perbekalanmu nanti di ila yaumil kiamah? Pas saat hari yang dimana kita pahami di dalam Quran surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Wa kadzalik, begitu juga di akhiratil ayat, apa yang kamu bawa, yang dimana kiamat tersebut menakutkan. Di dalam riwayat bahwasanya kalau terjadinya salah satu hari kiamat itu gunung berterbangan bagaikan anai. Anai itu ialah kita nih punya kapas atau tisu, kita tiup terbang. Nah itu juga begitu gunung. Allah terbalikan yang namanya bumi ini, Allah hancurkan bumi ini. Apa yang kamu bawa yang kiamat yang dimana sangat menakutkan? Saya nggak punya apa-apa ya Muhammad. Orang Badui jawab, saya nggak punya apa-apa, ibadah saya sedikit. Oh tapi kalau orang-orang dulu, orang tua kita termasuk yang dimana pas saat malam hari ini, malam ketujuh engkau kita, itu ibadahnya luar biasa. Kalau orang-orang dulu, kalau orang-orang sekarang paling gampang, itu mah bid'ah, talil bid'ah. Kesian kalau bid'ah, apa-apa bid'ah, guru kita kesian, rokoknya nggak bisa.
nggak bisa ngerokok, nggak ada tahlil. Kasihan guru kita. Karena apa? Karena nggak bisa menyampaikan mau'izatul hasanah. Kalau bukan di dalam halaqah, di dalam majelis seperti ini, kalau orang sekarang mau bilang, oh itu mah nggak ada tuh di zaman Nabi, bilang aja pala lu kenyang. Enak banget bilang nggak ada di zaman Nabi. Kalaupun memang di dalam hal sesuatu perkara bid'ah juga ada dua, Pak. Kudu belajar nahwu, shorof, balaghah. Ada matan juga dan ada syarah juga. Yang dimana bahwa kita pahami bahwa bid'ah juga ada dua, ada bid'atul hasanah, ada bid'atul dolalah. Yang hasanah yang kita ambil seperti ini, kita dari tadi kita ngapain sih di sini? Kita baca zikir tahlil, kita baca sholawat, kita baca yasin. Apakah itu hasanah atau dolalah? Hasanah, kebaikan, bukan dolalah. Dan segala sesuatu yang dimana walaupun tidak di zaman Nabi, kalau itu baik, insya Allah dijadikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa kadzalik wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan kita hanya sebiji jarah, datang hadir duduk walaupun di pojokan, itu semua akan dijadikan pertanggungjawaban baik kebaikan atau keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi ke cerita, Rasulullah nanya ke orang Baduy, wahai sahabatku, wahai saudaraku, kira-kira apa gerangan yang kamu bawa nanti pas saat akan terjadi hari kiamat yang sangat menakutkan? Akhirnya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Muhammad, saya nggak punya yang namanya bekal ibadah di dunia ini dan di akhirat, tetapi satu yang akan saya bawa di hadapanmu dan di hadapan Allah, yaitu kecintaan kepadamu dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Nabi Muhammad tersenyum, beliau mengatakan apa? Anta ma'an mahabata. Seseorang akan yang dikumpulkan bersama yang dicintai. Kita cintanya sama orang yang dimana tiap hari berzikir kepada Allah. Kita cinta, kita demen sama orang yang dimana seperti halnya almarhum, waktu pas saat beliau belum datang masuk waktu zuhur, tapi akan masuk waktu zuhur, dia udah siap-siap bergegas. Dan itu semua tidak dibayar, tetapi yang pas saat malam hari ini bayaran sudah dibayarkan oleh Allah untuk almarhum, yang dimana jadikan memanggapnya roboh min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wahai hadirin, jangan takut. Nabi Muhammad juga menyampaikan di dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini, semua yang ada di sini akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi Abu Bakar bertanya, man huwa illa man aba ya Rasul? Man huwa illa man aba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Yang dimana orang tidak mau masuk ke dalam surga? Ialah yang dimana orang yang tidak menjalankan ketakwaan kepada Allah dan tidak menjalankanku sebagai Nabi Muhammad, itu semua orang yang tidak akan masuk dalam surganya Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita insyaallah berharap besar akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir juga disampaikan, saya pernah baca kitab Mukhtarul Hadis. Ini kabar gembira untuk kita, bisyarah atau khabiri, kabar gembira untuk semua yang hadir pada saat malam hari ini. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis pasal pertama, kata Syekh Ahmad Al-Hasimi, Nabi Muhammad menyampaikan di dalam sabdanya, ati babul jannati yaumal qiyamah fastaghfirhu. Kata Nabi Muhammad apa? Ati babul jannati yaumal qiyamah, aku yang paling pertama mengetuk pintu surga sebelum Nabi. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam, dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, wa kadzalik min hafi jami'ah min anbiya, semuanya nggak bakal bisa mengetuk pintu surga illa Muhammadur Rasulullah, kecuali yang namanya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ati babul jannati yaumal qiyamah, aku yang paling pertama mengetuk pintu surga sampai al-khazin. Man huwa man khazin? Siapakah al-khazin? Al-khazin adalah malaikat penjaga pintu surga. Beliau menanyakan, man anta ma ismukum, siapa anda, siapa namamu, berani banget mengetuk pintu surga sebelum semuanya berani mengetuk pintu surga, terkecuali yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya al-khazin nanya, siapa kamu? Berani banget ngetuk pintu surga, dan dijawab oleh Rasulullah, anna Muhammad Rasulullah. Oh, kalau begitu Nabi Muhammad kekasihnya Allah, kekasih Ar-Rahman, silahkan kamu masuk. Dan semua Nabi Muhammad tidak pelit, bang. Nabi Muhammad masuk surga nggak sendirian. Nanti yang namanya para anbiya, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Isa,
bahwa kita ini nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar. Datang ke Nabi Adam, wahai Adam, mana syafaat, mana syafaatmu? Kata Nabi Adam, nafsi binafsi, masing-masing deh. Saya aja dari surga diturunkan ke dunia cuma gara-gara makan buah khuldi doang. Datang lagi ke Nabi Ibrahim, datang lagi ke Nabi Ismail, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Ya Isa, ma'buf syafaat, mana syafaatmu? Nafsi binafsi, tapi ada satu yang menunggu baik di yaumil mizan, hari pertimbangan, baik di yaumil mahsyar, mengatakan kepada ya Jibril, aina ummati, mana umatku? Analaha. Siapakah itu? Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita sering berselawat dan kita kumpul bersama orang soleh. Al ulama warasatul anbiya, ulama penerus daripada Nabi. Semoga kita dikumpulkan bersama beliau-beliau semua. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Masih banyak atau masih ada lagi satu yang akan menyampaikan ulama kita dan untuk doa yang dimana doa nanti juga daripada guru-guru kita. Cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.